Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabda Surya Nugraha, biasa dipanggil Sabda. Nama saya Nuranisa, saya biasa dipanggil Nisayang. Nama saya Husni Mubakok, panggilan saya Ucok. Nama saya Anissa Rahim, saya biasa dipanggil Ica. Nama saya Muhammad Hafizi Rahman, biasa dipanggil Hafizi. Saya Yohana Megananda, biasanya dipanggil Yoha. Fuad Amin, biasa dipanggil Fuad. Nama saya Santri Ayu. Nama saya Rian Saputra. Nama saya Ria Rizky Fardani. Di sini saya berperan sebagai hakim anggota 2. Moto saya, jangan lupa 3S. Senyum, salam, sabda. Di sini saya berperan sebagai saksi. Saya berperan sebagai hakim utama yang memutuskan persidangan sesuai hati saya. Terima kasih. Peran saya sebagai penggugat. Peran saya di sini sebagai tergugat. Moto saya, hidup selalu harus bahagia. Ibarat burung, jika tidak makan, minum, sakit, pasti sedih majikannya. Begitu juga Tuhan. Di sini saya berperan sebagai kuasa hukum tergugat. Peran saya sebagai mediator. Saya di sini sebagai anggota hakim 1. Di sini saya berperan sebagai kuasa hukum penggugat. Saya berperan sebagai panitera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, pada hari ini, Senin 14 September 2020, akan dilaksanakan sidang cerai gugat dengan nomor perkara 219 PDT.G 2020 PASMR antara saudari Anissa Rahim binti Abdullah sebagai penggugat melawan saudara Muhammad Hafizi Rahman bin Ahmad sebagai tergugat. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Agama Islam yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama yang bersidang pada hari ini Senin 14 September 2020 dengan nomor registrasi 219-PDT.G 2020 PA Samarinda tentang cerai gugat antara saudari Anissa Rahim binti Abdullah sebagai penggugat dan Muhammad Hafizi Rahman bin Ahmad sebagai tergugat. Dengan mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Penggugat atas nama Anissa Rahim binti Abdullah, alamat Jalan Bung Tomo nomor 11 Samarinda, dan tergugat Muhammad Hafiji Rahman bin Ahmad, Jalan Bung Tomo nomor 11 Samarinda, atau kuasa hukum dipersilakan memasuki ruangan. Selamat pagi saudara penggugat. Apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Bagaimana keadaan saudara tergugat? Apakah saudara sehat dan siap mengikuti persidangan pada hari ini? Alhamdulillah, saya sehat dan mulia dan saya siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara penggugat, apakah saudara membawa kartu identitas? Bisa dilihatkan? Nama? Anissa Rahim. Tempat tanggal lahir? Samarinda 15 Mei 1997. Pekerjaan? Ibu rumah tangga. Alamat? Jalan Bung Tomo nomor 11 Samarinda. Apakah Anda datang ke sini sendiri atau bersama kuasa hukum Anda? Saya kesini ditemani oleh kuasa hukum saya yang ini. Apakah benar Anda kuasa hukum dari penggugat? Benar yang mulia. Perkenalkan diri Anda. Baik, terima kasih atas waktu yang mulia. Perkenalkan nama saya Reza Putrasa. Di sini saya bertindak sebagai kuasa hukum dari saudari Anissa Rahim binti Abdullah. Terima kasih. Ada surat kuasa? Oh, ada yang mulia. Oh, ke depan. Saudara tergugat, apakah saudara membawa kartu identitas? Bisa dilihatkan? Nama saudara? Muhammad Hafiji Rahman, Umur? 24 tahun, Alamat? Jalan Bung Tomo nomor 11 Samarinda. Pekerjaan? Awalnya saya karyawan, tetapi setelah di PHK saya tidak memiliki pekerjaan yang mulia. Agama? Agama Islam. Saudara tergugat, apakah saudara datang ke pengadilan ini sendiri atau bersama kuasa hukum Anda? Saya datang ke sini bersama kuasa hukum saya yang mulia. Apakah benar Anda kuasa hukum dari saudara tergugat? Perkenalkan diri Anda. Baik, saya nama Meganada SH. Saya adalah pengacara tergugat Muhammad Hafiji Rahman bin Ahmad. Ada surat kuasa? Ada yang lain. Coba lihatkan ke depan. Saudara penggugat, apakah saudara tahu mengapa saudara datang ke pengadilan ini? Yang mulia, saya kesini untuk menggugat suami saya. Siapa suami Anda? Dia yang mulia. Saudara tergugat, apakah Anda benar suami sah dari saudara penggugat? Ya benar yang mulia. Apakah Anda tahu mengapa Anda datang ke sini? Saya datang ke sini atas panggilan pengadilan beberapa hari lalu atas persidangan cerai gugat dari istri saya. Baik. Baiklah, saudara tergugat dan penggugat. Saudara datang ke sini berdasarkan panggilan yang sah yang telah sampai beberapa hari yang lalu dan panggilan tersebut dinyatakan resmi dan sah menurut hukum. Hari ini adalah sidang pertama antara saudari penggugat Anissa Rahim binti Abdullah melawan saudara penggugat Muhammad Hafiji Rahman bin Ahmad. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pada hari pertama persidangan ini kami berkewajiban memberikan nasihat. Baik, saudara penggugat, apakah saudara yakin dengan pilihan Anda? Yakin yang mulia. Begini, kalau kita hitung awal nikah Anda itu tahun 2018, benar? Nah, itu adalah umur yang sangat muda dalam suatu pernikahan. Jika hal ini terjadi, maka akan berakibat fatal kepada keluarga Anda. Apakah Anda yakin? Yakin yang mulia. Sebelumnya saya sudah membicarakannya, tapi memang sudah batas kesabaran saya di sini. Baik.
Bagaimana saudara tergugat pendapat Anda? Saya tidak menerima perceraian ini karena saya masih mencintainya dan saya masih berharap hubungan ini berlanjut, Yang Mulia. Baiklah, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota hakim 1. Baik, terima kasih kepada Pak Hakim Ketua. Langsung saja saya ambil alih. Kepada saudara penggugat dan tergugat, jika kami memperhatikan gugatan dari penggugat ini, terlihat bahwa saudara telah membina bahtera rumah tangga terhitung sejak tanggal 2 Februari tahun 2018. Ini menunjukkan bahwa usia perkawinan saudara berdua lalui sudah cukup lama. Tentunya banyak kenangan manis yang sulit untuk kalian lupakan. Dan perceraian itu sangat disayangkan jika sampai terjadi. Apakah di sini pihak penggugat benar-benar yakin dengan keputusan tersebut? Benar Yang Mulia, karena memang sudah tidak bisa dipertahankan lagi rumah tangga kami. Saudara penggugat dan tergugat, kita sebagai manusia memang tidak pernah luput dari yang namanya kesalahan. Maka dari itu kita sebagai manusia harus bisa saling memaafkan, terutama untuk orang yang kita sayangi. Apalagi kalian berdua mempunyai ikatan yang suci lahir dan batin. Jadi kami harap kepada saudara penggugat dan tergugat, urungkanlah niat saudara untuk bercerai. Keluarga yang utuh adalah impian kita semua. Keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah adalah tujuan dari suatu pernikahan. Dan tujuan itu akan tercapai apabila dilandasi oleh rasa saling percaya, mengasihi, dan sadar dengan kedudukan masing-masing, baik itu selaku istri ataupun suami. Oleh karena itu, marilah untuk penggugat dan tergugat diselesaikan secara damai saja. Bagaimana kepada tergugat, Anda selaku suami dari penggugat, apakah siap dan mau dicerai oleh istri Anda? Tidak, Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu saya kembalikan lagi kepada Pak Hakim Ketua. Baiklah, saudara penggugat dan tergugat, dalam persidangan ini akan mengupayakan perdamaian. Untuk itu, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2019, majelis akan memberikan kesempatan kepada saudara penggugat dan tergugat untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini dalam proses mediasi. Untuk itu saya memberikan pilihan, apakah saudara ingin memilih sendiri moderatornya atau kami yang memilihkan? Dipilihkan saja Yang Mulia. Kalau begitu, karena usaha damai bagi dua belah pihak tidak dapat ditempuh, maka sebelum perkara ini diperiksa, para pihak untuk melaksanakan mediasi terdahulu dengan mediator yang kami pilihkan, yaitu saudara Fuad Amin SH sebagai hakim mediator dalam perkara ini dengan nomor register 219-PDT-G-2020-PA Samarinda. Untuk memberi kesempatan kepada para pihak mengikuti mediasi, maka pemeriksaan atas perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan minggu depan pada hari Sabtu 21 September 2020 jam 9 waktu Indonesia bagian Barat dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada hari dan jam yang telah ditentukan. Panggilan ini kami nyatakan panggilan yang sah dan resmi menurut hukum. Sidang perkara perdata cerai gugat register 219-PDT-G-2020-PA Samarinda ditutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang ditutup. Siang Bapak dan Ibu sekalian. Siang Pak. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fuad Amin, selaku mediator yang akan memimpin mediasi kali ini, Pak. Gimana, sehat ya Bu ya? Sehat Pak. Sehat Pak? Sehat. Saya harap Bapak bisa memperkenalkan diri lebih dahulu, Pak. Silakan. Nama saya Muhammad Hafizur Rahman. Saya di sini sebagai tergugat. Silakan Ibu. Saya Anissa Rahim, saya sebagai penggugat di sini. Baiklah, jika Bapak dan Ibu sudah bersedia melakukan mediasi kali ini, saya berharap Bapak dan Ibu bisa mengikuti tata tertib yang ada pada mediasi kali ini, Pak. Yang pertama, berbicara secara bergantian, Pak. Kemudian tidak boleh saling memotong pembicaraan. Yang ketiga, tidak saling menyerang baik secara fisik maupun secara verbal. Tidak merokok, Pak. Ya. Tidak main handphone ya Ibu ya. Kemudian tidak merekam isi pembicaraan karena ini bersifat rahasia. Saya di sini hakim bersifat netral, Pak. Bersifat netral, Ibu. Jadi saya tidak bisa merujuk kepada Bapak atau pada Ibu itu sendiri. Apakah Bapak atau Ibu ini setuju?
Setuju. Baik, kita mulai saja, Pak. Apakah Bapak atau Ibu sudah mencari jalan lain selain perceraian ini, Pak? Silakan, Pak. Jadi sebenarnya sebelum sampai ke mediasi kami sudah menempuh jalan musyawarah keluarga, tetapi tidak menemukan hasil. Apakah benar yang diutarakan oleh Bapak ini, Bu? Betul Pak, jadi sebelum saya menggugat dia, kami sudah membicarakannya sebelumnya, tapi memang tidak ada titik terang di permasalahan rumah tangga kami. Baik, ya namanya keluarga, Pak, ya, pasti ada naik turunnya gitu. Itu tugas seorang suami memimpin keluarga, tugas seorang istri yang mensupport apa yang terjadi pada keluarga itu sendiri. Baiklah, jika begitu bagaimana kalau kita mulai saja terlebih dahulu mendengar pemohon terlebih dahulu mengutarakan alasan ingin mencerai gugat suaminya. Baik Pak, jadi sebelumnya memang rumah tangga kami baik-baik saja. Tapi setelah 3 bulan dia di PHK, di situ sifat aslinya sudah muncul. Mulai dia tidak menafkahi saya, mulai dia bermalas-malasan dan hanya bermain game. Padahal kalau kita pikir main game itu kan Pak menggunakan biaya. Betul. Dan selain itu juga dia sudah mulai bermain fisik Pak. Ya. Itu yang membuat saya sepertinya rumah tangga kami memang tidak bisa dipertahankan. Iya Pak, ada bantahan mungkin dari dulu Pak. Perkataan dia itu tidak benar, Pak. Yang tidak yang benar sebenarnya yang itu saya bukan malas-malasan. Saya sudah ada usaha. Saya mencari pekerjaan. Saya melamar pekerjaan tapi memang tidak ada panggilan dari perusahaan, Pak, gitu ya. Tapi Pak, seharusnya sembari dia menunggu panggilan dia sambil mencari pekerjaan lain, bukan tapi- malah bermalas-malasan main Loh, game. tapi kan sudah nyari pekerjaan. Kan aku sudah ada usaha. Baiklah, mohon Bapak mendengar pernyataan dari pemohon dulu Pak ya. Terlebih dahulu. Silakan melanjutkan. Maksud saya, sembari dia menunggu panggilan itu bukan berarti dia bisa bermalas-malasan di rumah dan main game, cari kegiatan lain untuk bisa menutupi kekurangan ekonomi di rumah kami. Tapi kan kegiatan memang dibatasin 3 bulan ini. Jadi Itu memang alasan kamu aja untuk bisa malas-malasan di Loh, rumah. Mohon Ibu lebih bersabar Bu. Tapi dalam memang- mediasi kali ini Bu. Apakah ada bantahan dari saudara Bapak ini? iya, jadi saya bukan malas-malasan, saya sudah cari kerja, tapi memang tidak ada yang dikerjakan. Memang dari pemerintah kan sudah ada peraturan membatasi Ini cuma kegiatan. alasan Pak dengan membawa pemerintah menyuruh di rumah, padahal kegiatan di rumah kan bisa untuk menghasilkan uang. Buktinya online sekarang bisa kan Pak? Tapi yang nggak ada peluang, Pak, kita lihat kan. Baiklah, saya mengambil kesimpulan kali ini. Jadi Bapak di rumah hanya udah 3 bulan Ibu ya. Jadi 3 bulan Ibu sudah tidak dinafkahi, Bapak hanya bermalas-malasan. Itu dari Ibu, pernyataan dari Ibu. Sedangkan dari Bapak sendiri bilang Bapak ada usaha, karena corona mungkin lebih sulit Pak ya mencari kerja juga ya. Mungkin Bapak ada bantahan lain dari pernyataan Ibu ini Pak? Ya seperti saya bilang tadi, memang betul saya di PHK dan setelah itu saya tidak ada kerjaan. Tapi kan saya di rumah kan sembari menunggu panggilan dari perusahaan. Saya sudah melamar di perusahaan-perusahaan, tapi belum ada panggilan karena perusahaan memang lagi mengurangi pegawai. Jadi tidak ada menambah pegawai. Saya baca di sini katanya ada serangan fisik Pak ya. Apakah benar Ibu? Tuh Pak, kemarin dia hampir Tidak, mengukir Pak. lagi saya Pak. Tidak, sebenarnya itu terjadinya spontan, Pak. Dia kan, saya lagi duduk, dia tiba-tiba marah-marah, Pak. Saya manggil dia Pak, dia nggak ngelayanin saya kan terlalu asik main Mohon game. Ibu, mohon biar Bapak Tapi kan menjelaskan. aku sudah nyahut. Bilang Baik, apakah ya pernyataan dari saudara Bapak ini benar Bu? Tidak benar Pak. Bagaimana Pak? ya jadi kejadian itu terjadi ya tidak sengaja, Pak. Kan saya duduk, dia manggil ya saya nyahut nanti, dia bilang. Tapi dia maksa. Dia pegang di lengan saya ya, udah sengaja tersikut, Pak. Begitu. Jadi Iya. begitu ya Bu ya? Sebenarnya tidak seperti itu Pak. Sudahlah Pak, saya pengen mediasi ini secepatnya Bapak putuskan. Baiklah. Jadi setelah saya mendengar pernyataan dari Bapak dan Ibu, apakah Ibu ingin tetap melanjutkan sebagai pemohon dalam sidang kali ini, Bu? Iya Pak, saya harap Bapak cepat memutuskan persidangan ini. Baiklah. Jika Bapak Ibu tetap ingin melanjutkan proses persidangan, saya selaku mediator tidak bisa memaksakan karena saya bersifat netral, Pak. Selanjutnya saya harap Bapak dan Ibu bisa menghadiri sidang selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2020. Baiklah, kita akhiri mediasi kali ini, Pak. Terima kasih Bapak, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama yang sidang pada hari ini
21 September 2020 antara penggugat Anissa Rahim binti Abdullah melawan Muhammad Hafizur Rahman bin Ahmad sebagai tergugat dengan mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dan terbuka untuk umum. Namun, mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh orang-orang tertentu saja, sehingga tidak boleh semua orang untuk mengetahui hal ini. Untuk itu, sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak Ibu dan hadirin sekalian yang tidak berkepentingan, dimohon untuk keluar dari ruangan sidang. Selanjutnya, hari ini adalah pembacaan surat gugatan yang akan dibacakan oleh kuasa hukum dari penggugat. Baik, terima kasih atas waktunya yang mulia. Saya di sini sebagai kuasa hukum dari penggugat akan membacakan surat gugatan. Yang terhormat Ketua Pengadilan di tempat perihal gugatan perceraian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Anissa Rahim binti Abdullah, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, kerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Bung Tomo nomor 11 Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan perceraian terhadap nama Muhammad Hafizur Rahman bin Ahmad, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, kerjaan tidak ada, alamat Jalan Bung Tomo nomor 11 Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun gugatan ini penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa pada tanggal 2 Februari 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam yang dilaksanakan di Masjid Baitul Mutakin Samarinda. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Samarinda sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor 0136/18/8/2018 tertanggal 2 Februari 2018. Kedua, bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga, bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Bung Tomo nomor 11 RT 10 RW 15 Kota Madia, Samarinda. Keempat, bahwa selama masa perkawinan, penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai seorang anak. Kelima, bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat setelah berumah tangga dengan tergugat hanya berlangsung sampai 14 September 2020. Ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan Juli tahun 2020 sampai dengan saat ini, yang menyebabkan antara lain: yang pertama, tergugat dan tergugat sering kali cekcok mengenai masalah ekonomi rumah tangga. Kedua, tergugat dianggap tidak memperdulikan keadaan rumah tangga yang mulai goyah sejak tergugat tidak memiliki pekerjaan. Ketiga, tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat yang terjadi pada tanggal 4 September 2020. Keenam, bahwa puncak dari percekcokan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan September tahun 2020 yang menyebabkan antara penggugat dan tergugat telah pisah rumah, di mana penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya, sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Ketujuh, bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan. Namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Kedelapan, bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Kesembilan, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur pasal 9 huruf F Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Jungto pasal 116 huruf F dan H Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan. 10.
bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28 garis miring TUADA garis AG garis X garis miring 2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat, dan kantor urusan agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang bersedia untuk itu. 11. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara. Berdasarkan dalil dan alasan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada ketua pengadilan atau majelis hakim yang meriksa dan mengadil perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili. Selanjutnya memberikan putusan yang amarah sebagai berikut. Primer, yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat yang dilakukan di Masjid Baitul Mutakin Samarinda pada tanggal 2 Februari 2018 sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 0130/18/8/2018 sebagaimana telah dicatatkan di kantor urusan agama Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama Samarinda agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu perceraian. 4. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini. Subsider atau bila pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Ex IQ et bono. Demikianlah gugatan ini diajukan atas perhatian dan dikabulkannya gugatan ini. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami penggugat atas nama Anissa Rahim binti Abdullah dan kuasa hukum Brian Saputra SH. Baik, bagaimana saudara penggugat? Apakah saudari akan menambah atau merasa sudah cukup dengan isi gugatan tadi? Tidak, yang mulia, saya rasa cukup. Bagaimana dengan kuasa hukum tergugat? Apakah Anda akan mengajukan jawaban secara lisan atau tertulis? Secara tertulis, yang mulia. Baiklah, jika begitu maka sidang hari ini kami nyatakan ditunda dan dilanjutkan pada minggu depan tanggal 28 September 2020. Sidang ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Peradilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama antara penggugat Anissa Rahim binti Abdullah melawan tergugat Muhammad Hafizi Rahman bin Ahmad dengan mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh para pihak tertentu saja, sehingga tidak boleh semua orang mengetahui dan mengikuti sidang ini. Untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang tidak berkepentingan dipersilakan untuk keluar dari persidangan sidang. Selanjutnya sidang ketiga adalah pembacaan replik yang akan dibacakan kuasa hukum tergugat. Dipersilakan. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Samarinda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Muhammad Hafizi Rahman bin Ahmad, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Bung Tomo nomor 11 Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Berdasarkan gugatan tertanggal 22 September 2020, maka perkenankan kami mengajukan duplik sebagai berikut. Bahwa pada prinsipnya tergugat pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan bahwa tergugat pada prinsipnya menolak seluruh permohonan penggugat kecuali yang telah diakui kebenarannya. Bahwa terhadap dalil-dalil tergugat yang diajukan dalam jawaban tergugat yang tidak dijawab oleh penggugat dalam konvensi dianggap telah diakui kebenarannya oleh penggugat konvensi. Bahwa penggugat sejak awal permohonan sampai ada pada sidang gugatan sangat antusias dan bersemangat dan berkeyakinan bahwa mendahului kehendak ilahi, di mana penggugat menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini menunjukkan bahwa tergugat sebagai kepala rumah tangga telah gagal dan tidak dapat membina keluarga serta tidak sejalan dengan tuntutan agama.
bahwa penggugat sebagai istri seharusnya menutup aib keluarga dan tidak menyelesaikan melalui pengadilan. Oleh karena itu perceraian adalah perbuatan yang tidak disukai oleh Allah dan seharusnya perceraian tidak perlu terjadi. Bahwa penggugat sebagai seorang istri seharusnya mendampingi suami yang sedang tidak bekerja, menjalani masa sulit dan selalu melindungi suami yang setiap hari keluar rumah mencari pekerjaan, dan tidak seharusnya penggugat meminta cerai di kala kondisi seperti ini. Bahwa tergugat menolak gugatan penggugat dalam posita 3 yang menyebutkan bahwa penggugat belum pernah dan tidak akan pernah melakukan kekerasan terhadap tergugat pada tanggal 4 September 2020. Karena tidak jarang penggugat mengatakan bahwa tergugat mengalami stres berat, karena pada kenyataannya penggugat sering memarahi berdasarkan prasangka buruknya terhadap tergugat dengan kata-kata kasar dan keras yang tidak selayaknya keluar dari seorang suami terhadap istrinya. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus dengan amar putusan sebagai berikut. Menolak replik penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, menerima jawaban termohon untuk seluruhnya. Menolak pemohon konvensi tergugat rekompensi untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Menerima jawaban tergugat konvensi penggugat tidak seluruhnya. Menolak memberikan putusan profesional sebagai akibat perceraian kepada penggugat yang jumlahnya 10 juta rupiah. Menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini. Apabila pengadilan agama berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Demikian ini kami ajukan atas perhatian dan perkenaan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami, kuasa hukum penggugat atas nama Muhammad Hapiji Rahman bin Ahmad, Yohana Megananda SH. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama yang bersidang pada hari ini tanggal 5 Oktober 2020 atas perkara cerai gugat antara Anissa Rahim binti Abdullah sebagai penggugat melawan Muhammad Hapiji Rahman bin Ahmad sebagai tergugat dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui orang tertentu, untuk itu sidang ini saya nyatakan tertutup untuk umum. Selanjutnya sidang keempat adalah pembacaan publik kepada kuasa hukum penggugat. Waktu dan tempat dipersilakan. Kedua, penggugat juga tetap pada dalilnya yang menyatakan gugatan penggugat tersebut kabur atau tidak jelas. Dalam pokok perkara, yang pertama, bahwa penggugat tetap pada dalilnya yang menyatakan bahwa akan menceraikan tergugat. Yang kedua, bahwa pada pokoknya penggugat menolak semua dalil perlawanan sebagaimana yang tertuang dalam replik tergugat. Ketiga, bahwa terhadap dalil perlawanan yang dilayangkan tergugat dalam repliknya dianggap tidak benar dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Keempat, bahwa penggugat tetap menolak alasan tergugat karena dianggap sudah terlewat lalai atas tanggung jawabnya. Primer, yang pertama, menyatakan gugatan tergugat tidak dapat diterima. Kedua, menolak seluruh dalil-dalil gugatan tergugat. Ketiga, menerima eksepsi dan jawaban gugatan penggugat. Subsidiar, apabila majelis hakim memiliki pendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Ex IQ et bono. Demikian surat duplik ini saya ajukan. Saya ucapkan terima kasih. Hormat saya, kuasa hukum penggugat Rian Saputra SH. Baik, terima kasih. Untuk itu sidang kita tunda di minggu depan pada tanggal 5 Oktober 2020 untuk pemanggilan saksi. Oleh sebab itu sidang ditunda. Kepada Saudari Nur Anissa sebagai saksi penggugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Apakah benar Anda saksi dari saudara penggugat? Iya, yang mulia. Bisa melihat identitas? Silakan. Nama? Nur Anissa, Umur? 28. Pekerjaan? Asisten rumah tangga.
Apakah Anda tahu mengapa Anda dipanggil ke pengadilan ini? Iya, sebagai saksi dari penggugat. Baik. Sebelum itu marilah kita Anda maju ke depan untuk bersumpah dulu untuk memberikan saksi yang sebenarnya kepada anggota hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, saya akan memberikan kesaksian dengan sebenar-benarnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Saudari Nur Anissa, Anda ada di sini adalah sebagai saksi. Maka saya akan memberi beberapa pertanyaan ke Anda dan saya mohon Anda menjawabnya dengan sebenar-benarnya. Apakah benar yang disampaikan penggugat bahwa saya tergugat sudah 3 bulan tidak bekerja? Benar yang mulia. Saya mengalami keterlambatan mendapatkan gaji. Baik. Apakah benar saudari melihat dengan mata kepala saudari sendiri terjadi pemukulan dan kekerasan kepada penggugat? Tidak yang mulia. Saat kejadian tersebut saya berada di dapur. Tapi saya mendengar yang mulia percakapan antara penggugat dan Kepada saksi, saya tanyakan sekali lagi. Apakah benar saudara tergugat malas-malasan selama tidak bekerja? benar yang mulia. Saya sering melihat tergugat asik main game, lalu penggugat sering curhat kepada saya bahwa si tergugat sering begadang karena main game. Baik, terima kasih kepada saksi atas segala pemaparannya. Saksi, saya persilahkan untuk meninggalkan ruang pengadilan. Baik, berdasarkan isi surat gugatan dari penggugat dan pernyataan dari perlawanan dari tergugat dan kesaksian dari saksi, maka kami putuskan untuk memberikan kesimpulan atau putusan akhir pada sidang selanjutnya. Maka dari itu sidang hari ini kami nyatakan ditunda dan akan dilanjut minggu depan, yaitu pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2020 pada pukul jam 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan para pihak diperintahkan untuk hadir dalam persidangan pada hari ini pada jam yang telah disebutkan tanpa ada pemanggilan kembali karena panggilan ini sudah sah menurut hukum. Sidang perkara Perdata Islam cerai gugat dengan nomor register 219-PDT-G/2020-PA-SMD ditutup dengan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Sidang ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang terhormat, pada hari ini Senin 19 Oktober 2020 akan dilaksanakan sidang cerai gugat dengan nomor perkara 219-PDT-G/2020-PA Samarinda antara saudari Anissa Rahim binti Abdullah sebagai penggugat melawan saudara Muhammad Hafidzi Rahman bin Ahmad sebagai tergugat. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang lanjutan pengadilan agama Samarinda yang mengadili perkara Perdata Islam dalam tingkat pertama yang bersidang pada hari ini Selasa 19 Oktober 2020 dengan nomor register 219-PDT-G/2020-PA Samarinda tentang cerai gugat antara Anissa Rahim binti Abdullah melawan Muhammad Hafidzi Rahman bin Ahmad sebagai tergugat dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara sekalian, mengingat majelis hakim telah selesai memutuskan putusan, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Namun mengingat perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya diboleh diketahui oleh orang-orang tertentu saja, untuk itu sidang saya nyatakan tertutup untuk umum. Baik, sebelum persidangan ini dilanjutkan, saya ingin bertanya kepada para pihak, apakah pihak penggugat betul-betul tidak ingin mencabut gugatannya? Apakah penggugat masih ingin cerai? Sebelum saya bacakan putusan, gugatan masih bisa ditarik? Tidak yang mulia, saya ingin cerai ini selesai. Bagaimana penggugat? Saya tidak ingin bercerai yang mulia karena saya masih mau melanjutkan membina rumah tangga saya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan sidang hari ini dengan pembacaan putusan akhir. Sidang kami nyatakan terbuka untuk umum. Dan pembacaan putusan akan dibacakan oleh
Hakim 1 dan 2. Nomor register perkara 219-TD-T-G-2020-PA-SMD perkara perceraian antara Anissa Rahim sebagai penggugat melawan Muhammad Hafizi Rahman sebagai tergugat. Putusan nomor 123-PDT-G-2020-PA-SMD demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara perdata antara nama Anissa Rahim, umur 23 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Bung Tomo nomor 11 Samarinda, agama Islam, kebangsaan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan nama Muhammad Hafizi Rahman, umur 24 tahun, pekerjaan tidak ada, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Bung Tomo nomor 11 Samarinda, agama Islam, kebangsaan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan agama tersebut setelah mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak, para saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan bukti-bukti surat dari kedua belah pihak di persidangan. Tentang duduknya perkara, menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 September 2020 yang telah terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 14 September 2020 di bawah nomor register 219-PID-B-2020 telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat adalah suami sah dari tergugat yang telah menikah di Masjid Baitul Muttaqin Samarinda pada tanggal 2 Februari 2018 sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 123-8-2018 dari daftar perkawinan STBLD nomor 123 Jungto 2345 nomor 18 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat berjalan rukun dan damai. Jika ada perselisihan dan pertengkaran, itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Bahwa akan tetapi kehidupan rukun dan damai tersebut tidaklah berlangsung lama, karena ternyata antara penggugat dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang bermuara pada terciptanya perbedaan pemikiran dalam menanggapi keadaan yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk dinamaikan dan persatukan lagi. 4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain: A. Bahwa pemikiran untuk menyikapi masalah rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sangat jauh berbeda. B. Bahwa pada sejak tanggal 7 Juni 2020 tergugat sudah tidak memiliki pekerjaan atas imbas PHK yang diterima dirinya. C. Bahwa pada dasarnya penggugat sudah tidak dapat mentoleransi sikap tergugat yang dianggap selalu bersembunyi di balik alasan yang sama serta melalaikan tanggung jawab sebagai suami. D. Bahwa penggugat merasa hubungan rumah tangganya dengan tergugat sudah mencapai klimaks ketika tergugat melakukan kekerasan terhadapnya yang terjadi pada tanggal 4 September 2020. E. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primair. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilakukan di Masjid Baitul Muttaqin Samarinda pada tanggal 2 Februari 2018 sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor 0130-18-8-2018 sebagaimana telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama KUA Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya. 3. Memberikan putusan menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini. Menandatangani Hakim Ketua Husni Mubarak SHMH, Hakim Anggota 1 Santri Ayu SHMH,
Hakim Anggota 2 Sabda Surya Nugraha SHMH. Saudara penggugat, apakah saudara menerima putusan tersebut? Baik, kepada para pihak yang merasa keberatan atau kurang puas terhadap putusan ini, dipersilakan untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama dalam tempo 14 hari sejak putusan ini dibacakan. Dengan ini kami nyatakan ikatan pernikahan antara Anissa Rahim binti Abdullah dan Muhammad Hafiz Rahman bin Ahmad jatuh kepada talak 1. Sidang perkara perdana cara gugat nomor register 219/PDT-G/2020/PA-SMD pada hari ini selesai pada tanggal 19 Oktober 2020